Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati segenap Dewan Guru Madrasah Sanawiyah NU TBS Kudus, peserta didik kelas 9, utamanya semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga masing-masing. Dan tentunya sebelumnya kami juga berdoa semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita lanjutkan, kita menuntut ilmu. Untuk kali ini kami akan lanjutkan bagi yang membawa kitab Qurratul Ain, dibuka halaman 10. Kalau yang membawa kitab Fathul Mu'in ya halaman 9, 8 paling bawah, agak bawah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawaqiduhu, utawi pira-pira perkara kang batalake wudu. Kalau kemarin tentang fardunya wudu, kesunahan wudu, sekarang menerangkan tentang apa saja yang bisa membatalkan wudu. Khuruju syai'in iku metune swiji-wiji min ahadi sabilayil hayyi, saking salah sijine dalan lorone wong kang urip, tegese wong sing wudu sing urip. Sebab nek mati kok misalkan orang meninggal terus kemudian sudah diwundukan seseorang, tersentuh kok beda jenis, misalkan yang menyentuh itu bukan mahramnya, ini yang batal orang yang hidup. Wudhu si mayat tadi tidak batal, alasannya li adami taklifihi, karena orang meninggal itu sudah tidak terkena konsekuensi hukum taklif tadi. Wanawakidu, jadi yang pertama keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, yaitu kubul dan duburnya orang yang hidup. Sesuatu yang keluar ini apa saja, entah itu hal yang biasa keluar seperti air kencing atau kotoran, atau yang nadir, hal yang tidak biasa keluar. Misalkan pas kencing, kemudian karena dia punya penyakit batu kencing itu memang bisa keluar pas bersamaan dengan seseorang kencing, itu bisa keluar. Karena saya punya tetangga, kebetulan dia takut operasi, dia yakin bahwa sesuatu yang padat itu akan luntur dengan air, sehingga dia minum itu banyak sekali. Entah itu ilmu dari mana, tapi ternyata memang bisa. Pas ketika kencing itu dia keluar batu. Jadi
begitu kencing terasa sakit karena jalan sekecil itu, terus keluarnya air campur batu. Lah ternyata pas ngeden kelotak metune enggak air tapi batu. Nah, ini kan nadir. Itu pun membatalkan walaupun itu tidak bersamaan dengan air kencing misalkan. Nah, itu termasuk membatalkan. Baik itu yang golib atau keluarnya itu biasa keluar atau tidak. Ini membatalkan. Berupa barang atau berupa angin seperti kentut, itu kan berarti berupa angin, tidak berupa barang. Ini juga membatalkan, kecuali sperma. Kalau keluarnya sperma itu tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Lu apa bisa? No, bisa. Misalkan ada orang wudhu, sudah punya wudhu, dia tidur sambil duduk. Nah, ternyata dalam tidur yang menetapkan tempat duduknya atau menetapkan pantatnya tadi, dia mimpi keluar mani, keluar sungguhan. Nah, wudhunya kan tidak batal karena nanti setelah ini ada keterangan orang yang tidur sambil duduk yang menetapkan pantatnya itu tidak batalkan wudhu. Ya, yang pertama khuruju syai'in min akhati sabiyil hayy. Entah itu barangnya berupa yang biasa keluar atau tidak. Termasuk lagi walau basuran lan senajan iku rupa basur, bol. Mutasilan atau munfasilan. Artinya apa? Sesuatu hal yang keluar ini itu masih gabung dengan anggota badan atau tidak. Itu membatalkan. Jadi contoh misalkan ada orang cacingan. Dulu itu waktu kecil banyak. Kalau saya waktu kecil itu banyak orang cacingan. Sekarang enggak ada cerita cacingan terus mengeluarkan pas ketika berak itu mengeluarkan cacing. Saya jarang dengar cerita. Tapi kalau dulu ketika saya kecil itu banyak yang ketika berak kemudian keluar cacing itu memang, dan cacarnya itu besar. Nah misalkan ada semacam itu, kepala cacing ini keluar kemudian tidak keluar sungguhan. Kalau keluar sungguhan batal, tidak keluar sungguhan nun, maksudnya kembali lagi ke dalam, itu termasuk juga membatalkan, membatalkan wudhu. Jadi sesuatu kecuali sperma tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, wajawalu aklin lan ilange akal. La binaumin ora sebab kelawan turu mumakinen kang netepake makadu ing pelungguhane qaid. Yang kedua, hilangnya akal. Ini bisa macam-macam hilangnya akal. Bisa jadi karena gila. Gila ku hilangnya akalnya hilang. Gila itu apa? Majnun. Majnun ku hilang perasaan. Jadi wong ra perasaan ku ya wong edan kan. Sebab hilang perasaan. Wa zawalu aklin lan hilangnya akal. Bisa jadi gila, tidur termasuk tidur yang tidak menetapkan pantatnya itu. Tidur yang seperti biasa itu terlentang. Dan juga ayan, ini termasuk hilang akal. Ini batal ketika ada orang wudhu kemudian dia tidak sadar karena tadi ayan. Itu membatalkan wudhu. La binaumin mumakinin makadahu. Tidak batal tidurnya orang yang menetapkan tempat duduknya, artinya menetapkan pantat pada tempat duduknya itu tidak batal tidur. Tapi kalau ngantuk
tidak membatalkan. Bedanya tidur dengan ngantuk gimana? Kalau tidur memang sudah tidak dengar sekitarnya bicara, tapi kalau ngantuk itu masih dengar, masih dengar. Tapi kalau tidur yang di situ menetapkan tempat duduknya, artinya menetapkan pantatnya ini tidak membatalkan wudu. Wa masu farji adamiyin lan nyentuh farjine anak Adam. Nyentuh farjine anak Adam. Bibat oleh nyentuh bibat nikafin kelawan jerone apa-apa. Lah nek nyentuh farjine hayawan ya ndak batal. Oh, gitu. Yang batal itu menyentuh farjinya anak Adam dengan dalamnya telapak tangan ini. Batas dalam itu ya ketika telapak ini kita jadikan satu semacam ini. Lah itu yang tidak kelihatan ketika telapak tangan kita dapukkan ini itu termasuk yang dalam. Berarti kalau ada orang misalkan zakarnya ini gatal, terus cara ngukurnya dengan bagian yang luar ini, bagian luarnya ini ya tidak batal. Watala kai basarotai dzakarin lan tetemune kulit lorone wong lanang wa ungsalan wong wadon bikibarin sertane gede. Maksudnya wis podo baleke. Ini perkara yang membatalkan wundu. Yang keempat, watala koi basyarote dzakarin wa ungsa bikibarin lama amah romiyatin, bacanya mahromiyatin, jangan muhrim. Jadi kalau istilah perkara yang membatalkan wundu atau istilah kata-kata tidak mahramnya itu yang benar tidak mahramnya. Jangan tidak muhrimnya, ini salah. Kalau muhrim ini orang yang ihram. Jadi istilah orang mahrame. Nah, orang coba, wah berboncekno wong, lho iku muhrimku kok salah. Kudune lho iku mahramku. Jadi pakai bi fathil mim. Lama amah romiyatin ora sertane sifat mahram. Walaupun ini salah satunya dipaksa misalnya. Contoh salah satu dipaksa bertemunya kulit seorang laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama balik bikibarin ini. Itu di situ batal walaupun salah satunya dipaksa. Contoh dipaksa misalkan pas jalan-jalan di jalan terus kita lewat teman kamu guyon ketika berpapasan dengan seorang wanita terus kamu misalkan didorong mengenai perempuan itu kan berarti kamu dipaksa wong ndak sengaja. Itu menyentuh kulit perempuan tadi itu ya batal itu. Lama mahromiyatin orang sertane sifat mahram. Kalau menyentuh mahramnya ini tidak batal. Kulit misalkan bersentuhan sama mahram. Sifat mahram ini ada 3. Yang pertama binasabin, ini sebab nasab ini keturunan. Jadi yang termasuk binasabin ini ada kakak, ada adik, ada ibu, misalkan yang laki-laki, yang perempuan ya ada bapak, ada kakek, ada nenek, ada pak de, bude. Nah, itu termasuk mahram yang nasab.
itu bersentuhan ndak batal. Karena mahramnya. Mahram itu ya orang yang haram dinikah. Jadi kamu nikah dengan salah satu sifat mahram ini nanti ya ndak boleh, haram hukum. Yang kedua, sifat mahram ini di binasabin terus di rodoin. Rodo ini tunggal suson. Maksudnya sama-sama dulu pernah nusu ibu satu. Jadi misalkan kalau sekarang ya contohnya ada bayi laki-laki misalkan disusui oleh seorang ibu karena mungkin ibu kandungnya ini orangnya sibuk kerja atau pokoknya punya kesibukan sehingga tidak sempat untuk merawat, disuruh merawat tetangganya. Lah di situ sang anak laki-laki, bayi laki-laki nusu sama ibu yang merawat tadi. Padahal ibu yang merawat tadi juga punya anak perempuan yang sama-sama nusu. Nah ini berarti hubungan rondo. Lah anak laki-laki, bayi laki-laki yang tadi dirawat oleh ibu itu haram nikah sama anak perempuannya sendiri. Dan itu tidak batal ketika bersentuhan karena mahram birodoin itu. Yang ketiga bimusyaharah ini ikatan pernikahan. Jadi menantu bersalaman dengan mertua ini ya tidak batal itu. Karena mahram bimusyaharatin tadi. Itu. Walayar tafiu lan ora ilang apa yakinu wudu'in yakine wudu au hadasin utawa yakine hadas bidzanni diddihi kelawan sewalike kelawan nyono sewalike yakin. Jadi misalnya ada orang yakin sudah wudu, punya wudu, tapi dia menyangka dirinya ini wah aku batal. Tapi padahal dia yakin kalau punya wudu itu tidak bisa menghilangkan keyakinan tadi. Artinya dia masih punya wudu, wudunya tidak batal. Itu. Wasaniatu tawi sesuci kang kaping pindho iku al guslu iku adus. Jadi kalau yang kemarin tentang sesuci itu ada wudu, kemudian yang kedua ini mandi. Kalau wudu kan berarti menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau mandi menghilangkan hadas besar. Mujibu tawi perkara kang majibake adus iku khuruju manihi iku metune manine wong awalan ing dalem kawitan. Perkara yang mewajibkan mandi yaitu keluarnya sperma seseorang yang pertama. Loh, kok yang pertama itu berarti yang mewajibkan ini yang pertama. Yang kedua enggak. Jadi misalkan ada orang yang tidak seperti orang. Maksudnya tidak seperti orang bagaimana? Misalnya dalam satu waktu bisa keluar sperma ini 7 kali misalkan. Ya mandinya cukup 1 kali karena yang mewajibkan yang pertama. Waduhulu hasafatin nomor 2 perkara yang mewajibkan mandi mlebune hasafah mlebu farjan ing farji.
farji ku apa? Ya farji ku ya farji ya. Nek cara logat farji ku artinya benggangan. Walau libahi maten senajan oleh mlebu mau maring farjine kewan. Ini termasuk mewajibkan mandi. Ana kurang ajar angon wedhus ketika ngaduan kok ora wedhus, diceraki wedhus. Utawa sebalike. Kok ceraan ora wedhus kok ngaduan wedhus, aku kurang ajar ki wong angon iki. Lah safae dilebokno, yo wajibno mandi. Yang ketiga wahaidun lan haid. Ini wajib mandi. Bagi orang perempuan ini tentunya. Wa aqallu sinnuhu utawi luwih sithik-sithike umure haid. Jadi haid itu ana batasannya. Iku tisunsinina iku ana 9 taun apane komariatan bangsa komariae. Wa nifasun lan nifas. Jadi sithik-sithike haid iku umur 9 taun. Nek nggone keterangan tutuke penjelasan kitab ini diterangkan, ya bener umur 9 tahun, tapi nek misalkan ada seorang perempuan terus usia 9 tahun tapi kurang dari 16 hari. Ini sudah termasuk haid, darah yang keluar. Jadi ada seorang wanita usia 9 tahun ini kurang 3 hari misalnya. Sudah usia 9 tahun kok farjinya mengeluarkan darah, ini termasuk sudah haid. Di luar ketentuan itu berarti darah istihadah, darah penyakit itu. Wa farduhu ini sampai jam berapa, Pak? Sudah selesai ya, Pak? Sudah mulai Pak batas. Ya, itu sementara karena keterbatasan waktu pengennya ya masih bersama kalian. Mudah-mudahan kondisi semacam ini segera cepat selesai. Demikian dari saya. Bila ada hal yang kurang jelas, mohon bisa japri saya langsung atau pada panitia daring. Demikian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.